Wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji Bapak Dr. Imron Fauzi, Bapak Muhammad Khalil MPD selaku penguji pendamping, dan Bapak Muhammad Sugeng Prayogo sebagai sekretaris sidang, dan Saudari Rizkiah. Panggilannya siapa ini? Rizkiah. Oke. Baik, Saudari Rizkiah, hari ini Anda akan menghadapi ujian skripsi. Sebelum saya beri kesempatan untuk mempresentasikan abstraksi dari naskah yang Anda buat, pertama kami akan cross check dulu apakah naskah yang kami pegang sama dengan Anda. Oke, boleh dibuka halaman 39. Paling atas dibaca. Paling atas sendiri. Kemudian halaman 127. Oh, apa dong? 127. Apa itu? Simpulan. Di saya 126 kesimpulan itu. Yo, apa betul? Oh ini berdasarkan tabel nih Pak. Enggak, beda. Coba lagi. 101 coba. Kartu temannya akan mendapatkan sisi. Oke. Berarti yang di bab 5 aja ya. Oke, baik, Saudari Rizkiah, kami beri waktu maksimal 7 menit untuk mempresentasikan abstraksi dari naskah yang dibuat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Dr. Hasanah MPD selaku Ketua Penguji, yang terhormat Bapak Dr. Imron Fauzi MPD selaku penguji utama, yang terhormat Bapak Muhammad Khalil MPD selaku penguji pembimbing, dan yang terhormat Bapak Muhammad Sugeng Prayogo MPDI selaku sekretaris. Perkenalkan, di sini saya Rizkiah akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul implementasi pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik berbasis media batu pasangan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jember. Meningkatkan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab yang diemban oleh semua pihak pendidikan, terutama seorang guru. Seorang guru dalam menyampaikan materi ajarnya harus mengacu pada tujuan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, sehingga siswa tidak hanya dapat memahami dan mengerti, akan tetapi siswa juga dapat mengamalkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam pembelajaran tematik ini merupakan salah satu wujud dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Dalam penerapannya, pembelajaran tematik ini lebih menekankan pada pendekatan saintifik, di mana dalam pendekatan saintifik ini siswa dapat mengkonstruksi sendiri konsep atau prinsip melalui 5 tahapan, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikannya. Selanjutnya, untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran itu haruslah ada media, karena penggunaan media itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Pemilihan media yang tepat dapat menjadikan proses pembelajaran ini menyenangkan. Namun dalam realitanya, dalam proses pembelajaran penggunaan inovasi media ini sangatlah jarang digunakan karena beberapa masalah. Salah satunya kesulitan pemilihan media yang tepat sesuai dengan materi yang ada. Oleh karena itu, menjadikan siswa kurang semangat dalam belajar dan menurunkan hasil belajar siswa. Atas dasar tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji penerapan
pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik berbasis media kartu pasangan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian tindakan jelas, yang mana penentuan subjek penelitiannya yaitu dengan teknik persuasif. Selanjutnya ada pun teknik pengumpulan datanya, itu ada observasi, wawancara, tes, dan yang terakhir dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Penelitian ini memperoleh hasil dua, yakni yang pertama, proses pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik berbasis media kartu pasangan menggunakan jenis penelitian tindakan kelas menggunakan pedoman Stasini Ariwinto yang dilakukan sebanyak 2 siklus, di mana setiap siklusnya ada 3 pertemuan dan setiap siklusnya ada 4 tahapan. Setiap pertemuan ada 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Setiap siklusnya ada 4 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, tahapan observasi, dan tahapan refleksi. Kemudian hasil yang kedua yaitu peningkatan hasil belajar siswa, yang awal mulanya pada siklus 1 siswa yang berhasil mencapai 53,56%, meningkat pada siklus 2 dengan mencapai hasil persentase 84,30% siswa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Oke, judulnya coba ya. Implementasi pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik berbasis media kartu pasangan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Jember. Hasil belajar pada materi apa? Pada materi tematik Materi tematik. yang diambil tematika. Oke, tematik itu kan komponen mata pelajarannya banyak. Masa ya bisa semuanya pakai saintifik, Pak? Yang pertama di situ ada bahasa Indonesia, Pak. IKN, kemudian IPA. Yang FPP yang pertama. Yang Anda maksud hasil belajar dari PTK ini gimana? Hasil belajar Kognitif, berarti anak-anak bisa jawab soal, pengetahuan, tes. Tema berapa? Tema 4, subtema 1. PP Sebentar, Pak. aja. Untuk RPP yang pertama, ini menggunakan tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Oke, tema kedua. Penguatan RPP yang kedua. Lanjutannya apa enggak? Ini kelanjutannya. Gimana? Tema Tema 4, subtema 2, pembelajaran 5. digangi berarti. Kan dari 2 ke 5. Soalnya kan dalam waktu seminggu itu saya mengajarnya 3 kali, Pak. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Kemudian ada waktu senggang lagi untuk merencanakan lagi RPP-nya, menyusun RPP lagi. Jadi mencari waktu sekitar 2 minggu baru saya mengajar lagi. Oke, data untuk prasiklus berapa? Nilai hasil belajarnya. Untuk data prasiklus, Analis nilainya. Terus instrumen yang dipakai apa? untuk prasiklus jumlah rata-rata nilai 53,66, siswa yang berhasil cuma 11, kemudian siswa yang belum berhasil Pakai apa? Mana instrumen yang dipakai untuk menilai hasil belajarnya? Untuk instrumen. prasiklus ya. Untuk prasiklus itu data yang diambil dari wali kelasnya, Pak. Oh, jadi langsung ambil data dari Wali kelasnya. Jadi kamu tidak menilai sendiri untuk prasiklus. Untuk prasiklus. Dan kamu yakin bahwa memang itu anak-anak kemampuannya segitu. Dari hasil tematiknya, Pak. Saya langsung bertanya langsung. Kenapa tidak melakukan uji prasiklus sendiri? Untuk waktu aja, Pak. Langsung waktu observasi itu saya sekalian tanya bagaimana nilainya pembelajaran tematik sebelum tema
sebelum pembelajaran 1 ini Pak. Langsung tanya ke wali kelas. Jadi dikasih nilainya langsung sama wali. Waktu observasi itu Pak. Itu bentuk nilainya kayak gimana? Bentuk tabel atau gimana waktu Tabel. dikasih? Dalam bentuk tab. Nah, halaman berapa itu? Di sini halaman 100. Berapa? Di lampiran kan? Ini di lampiran. Bagus berapa? Ada halamannya tak? Kalau lampiran di sini. Nggak ada. Oh ada. Di saya ada. Ada. Di sini. Lampiran 1 150. Yang nilai harian. Yang prasidius mana? Yang Oh, ini sendiri Pak. 169 ya? Oke. Tak uyung game. Bukan Ini halamannya. 179 Pak. Oh, di sini 169. Ada 15 siswa ya? Nah, Ada nilai kan? 30 siswa Pak. Ini kok 15? Di sebelahnya itu ada Oh. lagi nomornya. Ya Allah. Digabung. Oke, AF jadi 4 dapat 40, AB 50. Ini benar data dari dulu. Dari dirinya Pak. Dari dulunya. Bukan apa namanya? Bukan Anda yang nyari sendiri siklusnya. Bukan saya. Oke. Terus kemudian di siklus 1 jadi berapa? Mana data siklus ini halaman 172. Dinilai siklus 1 langsung jadi 60 50. Oke. Data siklus 1 instrumen yang dipakai mana? Soalnya Di RPP Pak. hmm, Di situ ada soal. sama Ini udah kamu pakai ini dok, biar sama dengan punya Bang Tono dok. Ini, Dok. Halaman 139. Sama tak? Coba. Biar sama dengan Pak Hartono. 100. 39. Nah, Sama teman. penilaian pengetahuan ini ya. Oke. Soal pertanyaan siklus 1 nih. Oke. Tanaman teh ditanam sejajar dengan jarak 1 meter gitu. Benar? Oke Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawaban ada 10 soal. Ya. Ada 10 soal. Soal. Dan ini dikerjakan pas pertemuan keberapa? Pertemuan ketiga. Pertemuan 3. Ini kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Oke. Dari soal ini yang tidak berhasil berapa? Di siklus 1 nilainya itu ini berapa KKM-nya? Nilainya berapa, Dok? 70. 70. Soal berapa aja anak yang nggak bisanya? Ini Kok banyak yang nggak selesai? Ini Banyak yang nggak sampai. kurang lebih di soal nomor 3 ini Pak. Soal nomor 2 analisis mengapa itu analisis. Kebanyakan di situ Pak. Masa sih? Terus berapa lagi? Kemudian ini Mbak, nilai Berapa? nilai yang nomor 8. Setelah mendengarkan sebuah cerita, kalian perlu memahami inti cerita dalam sebuah teks. Tentang pengertian dari memahami inti cerita teks. Itu banyak yang nggak bisa. Oke. Ada analisis soalnya. Misalnya apa soalnya? Analisis soal. Jadi apakah beban soalnya itu berat, mudah, gampang gitu? Sulit, tidak ada. Oke, baik. Saya mau cocokkan dengan instrumen yang dipakai untuk siklus 2. Ini banyak yang nggak bisa. Di siklus 1 itu hampir separuh, 46% atau 16 siswa itu belum berhasil. Ya, Yang siklus pertama. ya, yang siklus 1 itu belum berhasil ya. 16 orang dari 30, berarti 51%. Ya, gimana hitungnya kamu ini, Bro? Yang mana Pak? Hasil belajar siswa siklus 1 14, 55%, 46, 16%-nya 172. Oke. Yang nggak berhasil berapa orang? Yang tidak berhasil 16 siswa. Iya, berarti persentasenya berapa dari 30? Dari 30 46,9%. Kosong. Harusnya lebih besar dari
yang berhasil. Yang berhasil berapa? Yang berhasil cuma 14 Pak. Berapa persentasenya? 53. 30 bagi 2 Ya berapa? Allah. Kebalik dia. Kebalik Pak. Nggih. Ya Pak. Nggih. Balik. Nah, oke. Ya Allah. Berarti ini ada 16 siswa yang berhasil ya. Oke. Saya tanda itu. Terus sekarang yang instrumen yang dipakai untuk siklus 2. Biar nanti yang lain menguji yang lain. Sebelum saya ke instrumen untuk siklus 2 ya. Nah, itu di 139 itu kan ada penilaian sikap. 39 ada. Oke. Nah, itu kan ada 3 tuh yang diuji sama Rizky. Ada santun, peduli, dan tanggung jawab. Mana indikator santunnya? Dapat kurang itu kalau ngapain? Saya kurang memperhatikan itu Pak kemarin. Nggak bisa dong, nggak boleh pakai feeling. Sikap itu harus ada instrumen observasinya. Dapat cukup atau C atau 2 itu kalau siswa ngapain? Saya kurang memperhatikan itu kemarin Pak. Maksudnya? Tidak terlalu menilai penilaian sikap. Ya enggak, maksudnya itu di instrumennya. Ini kan ada PP nih, ya. Harusnya kan ada indikator sikap yang harus dimunculkan. Nah, nanti dilengkapi ya. Jadi ini banyak sekali nih teman-teman buat kayak ini cuma cukup baik, terus sangat baik, tapi indikatornya tidak ada. Nggak boleh sikap pakai feeling itu nggak boleh. Harus pakai observasi. Oke, sekarang ke siklus 2. Oke. Dinilai siklus 2 berapa proses kenaikannya? Wah, luar biasa. Jadi 84%, ya kan? Oke. 84%. Mana soalnya? Halaman 150. 150. Berapa? 50 berapa? 150. Pas ya. Oke, apa menurut Anda analisisnya kenapa kok kenaikannya signifikan? Waktu saya menjelaskan, kan yang pertama kan saya cukup menjelaskan, waktu menjelaskan materi itu saya cukup menjelaskan secara lisan gini Pak. Waktu menjelaskan Nggak pakai media? medianya nanti digunakan di akhir Pak. Itu yang pertemuan-pertama. Oke, waktu pertemuan kedua saya coba menggunakan dengan slide PowerPoint. Oke, kemudian? Jadi siswa itu lebih banyak memperhatikan saya, melihat PowerPoint-nya itu. Pertemuan ketiga? Pertemuan ketiganya tes Pak. Langsung tes. Oke. Yang pertama dan kedua satu ya. Oke. Dapatnya sekitar 53% tidak berhasil. Di siklus 2, PP 1. Siklus 2, saya lebih menekankan pada siswa untuk lebih memperhatikan saya seperti pada saat Media apa yang dipakai? Oke, PowerPoint, kemudian media kartu pasangannya ini Pak. Kemudian Kartu pasangan belum dipakai di siklus 1. di ke-1 dipakai Pak. Enggak Setelah ada. menjelaskan materi, setelah menjelaskan siswa apakah sudah paham, kemudian saya menggunakan media ini untuk menekankan memahami materi itu dengan media. Kemudian di siklus 2 sama begitu Pak. Oke, kemudian hari kedua atau pertemuan kedua? Pertemuan keduanya lebih menekankan pada medianya ini Pak. Maksudnya? Dengan Terus hari pertemuan ketiganya tes. Oke, kalau pertemuan ketiga itu semua tes. Pertemuan pertama dan kedua itu pemberian materi Artinya nggak ada jauh beda gitu. Yang dilaksanakan di siklus 1 dengan siklus 2 nggak jauh beda gitu. Yang siklus 1 tanpa PowerPoint. Katanya ada di pertemuan keduanya PowerPoint. Yang siklus 1 penjelasan materi secara ini. Kenapa kok nggak langsung PowerPoint media full dari siklus 1? Jawab apa ya? Mencoba saja Pak. Oh, biar siklus hasilnya nggak terlalu langsung bagus gitu ya. Hah? Kemudian di siklus 2-nya pakai PowerPoint.
Iya, maksudnya di siklus 1, masa di siklus 1 langsung bagus kan lu kan? Nggak boleh. Jangan gitu ya. Analisis dulu apakah sesuai dengan metode cara menyampaikan begini, apakah sesuai mendengarkan semua gitu Pak. Oh, Anda mau minta siswa mendengarkan atau hasil belajar sih sebenarnya? Dengan mendengarkan, dengan memperhatikan saya, siswa kan dapat memahami lebih jelas materi yang saya sampaikan. Oke, ya. Jadi dari awal memang ngajarnya ya awet ya. Ya dan maksimal dulu, jadi nanti seperti superhero terus di siklus 2 langsung bagus. Padahal soalnya sama, jadi saya lihat antara siklus 1 sama siklus 2 materinya sama nggak? Materinya berbeda. Materinya berbeda. Berbeda, siklus materinya kan ada Menurut Mbak Rizky, kenapa di siklus 2 umur 80% yang lulus? Karena Mbak Rizky atau karena medianya? Atau karena siswanya atau karena apa kira? karena medianya yang siswa lebih nyantol dengan media ini Pak, lebih semangat. Tapi kan dia itu kan udah dilaksanakan di siklus 1. Tapi siklus 1 pemahaman tentang media ini siswa belum. Ini anak-anak mau memahami media atau memahami materi? Memahami materi dengan media. Ya, kan medianya udah dipakai siklus 1. Pemahaman materinya itu lebih jelas Pak. Materinya kan beda loh. Paham? Di materi siklus 1 materinya kan beda. Artinya dia materi baru kan? Di materi di siklus 2 materinya baru lagi kan? Bukan kelanjutannya toh. Tapi kenapa hasilnya kok jauh berbeda? Karena siswanya lebih paham Pak. Gila, iya kenapa lebih paham? Analisis kamu gimana? Mana jadi refleksinya? Ya, di siklus 2. Tahap refleksi berdasarkan hasil perbaikan yang diadakan melalui di siklus 2, hasil belajar dan siswa telah mengalami peningkatan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan analisa terhadap nilai-nilai data observasi pada siklus 2, dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan pada siklus ini telah berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini terbukti dengan hasil belajar yang diperoleh oleh siswa yang telah memenuhi kriteria keberhasilan yang didapatkan. Hasil refleksi berikutnya pada ini diskusi mencari kartu pasangan antar siswa sudah berjalan. Guru juga sudah menempatkan diri sebagai motivator, kemampuan siswa dalam memahami materi dan bertanya. Hasil belajar yang diperoleh sudah sesuai dengan indikator keberhasilan yang didapatkan. Mana perannya? Yang dari siklus 1 Refleksi siklus 1 Pak. refleksi siklus 1. Ini di copy paste. Mana halaman berapa? Refleksi Halaman 92. Kendala siswa, oh masih ada kendalanya kalau siklus 1. Oh kalau siklus 1 ada kendalanya ya. Kalau siklus 2 udah tidak ada. Beberapa kendala yang dilakukan sebagai berikut: siswa kurang fokus, siswa kurang memahami maksud, siswa kurang memperhatikan guru, siswa kurang berpartisipasi. Nanti ini terus itu dikait kendalanya. Kendala guru kurang optimal, guru belum optimal. Kamu ngajar sendiri kan? Saya sebagai guru Pak. Kemudian harus sebagai observer. Guru kurang optimal Pak Siswa. Iya sudah didalami nama pakar berikan menuju tangan. Cukuplah dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Bapak Masjid, Muji Mutafe, Bapak Dr. Muhammad Fadil MPD, Sekretaris Sidang, Bapak Dr. Muhammad Sukmi Pak MPDI, dan Mbak Rizkia ya, intinya implementasi pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik berbasis media kartu pasangan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Ya. Oke. Ini saya bidang keahliannya DTK ya. Saya baca semuanya, saya tertarik ya, ini skripsinya ini berbobot ya. Abot maksudnya. Betul ya. Oke, Mbak Rizkia ya, coba di situ
Akan saya baca. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian tindakan. Nah, coba PTK itu termasuk kualitatif atau kuantitatif? PTK ada yang mengatakan kualitatif, ada juga yang mengatakan Coba, kuantitatif. saya ingin tahu referensinya yang mengatakan kualitatif itu dari mana coba? Saya mencarinya itu tidak pernah. Coba, yang mengatakan itu. Saya tidak menentukan di sini, Pak. Nah, coba, karena memang PTK itu tidak termasuk kualitatif, juga tidak termasuk kuantitatif. PTK itu berdiri sendiri seperti RMD. Cari sudah referensinya dari mana saja, tidak ada yang mengatakan itu. Coba kalau memang ada mana? Saya tidak menentukan, Pak. Tapi ada yang mengatakan ini kan sampai memasukkan PTK dalam kualitatif di bab 3 ya. PTK termasuk kategori kualitatif itu. Ada. Ada. Bukan penjelasan parsial ya, menjelaskan kualitatif sendiri, PTK sendiri, bukan. Hanya PTK ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh untuk memecahkan masalah di kelas itu. Nah, ya iya untuk itu pengertiannya. Enggak. Jenis jadi ini loh. Ada kualitatif, kuantitatif. Apakah PTK itu termasuk kualitatif? Kan begitu ini. Di sini kan begitu, cabangnya kualitatif. Jadi mending tidak usah menjabarkan itu, tidak usah menjabarkan kualitatif, langsung aja. Penelitian ini menggunakan metode action research, langsung jelaskan penelitian tindakan kelasnya, tidak usah kualitatif kualitatif. Jadi ketika itu dikatakan kualitatif, intinya ada analisis angka-angka itu kan persentase, itu kan kuan, Kualitatif. kan gitu. Ketika dikatakan kuan, ada juga kan refleksi itu narasi kan. Deskripsikan, narasi. Nah, jadi yang mana kan gitu, kual atau kuan. Jadi gitu. Mending nggak usah dikategorisasikan keduanya, itu udah berdiri sendiri. Oke. Ya nanti dihapus itu ya, termasuk di bab 3 itu. Oke. Oke. Begitu juga ini teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Analisis itu analisis kualitatif, analisis interaktif itu ya, analisis interaktif reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Di PTK itu analisisnya yang menggunakan statistik sederhana itu, persentase, rata-rata, lulusan belajar dan ada di bab 3 itu boleh dimasukkan sebagai proses penarikan kesimpulan, tapi analisisnya bukan itu loh. Analisisnya menggunakan persentase, nggak ada kan di RD dalam analisis teknik analisis data halaman 53 kan nggak ada persentasenya. Untuk melihat rata-rata kelas rumusnya ini, untuk melihat ketuntasan klasikal rumusnya ini kan nggak ada. Harusnya itu kan analisisnya dulu, ya kan? Untuk ngitung skor itu loh, untuk ngitung nilai itu loh, dimasukkan di analisis itu ya. Sekarang tentang substansi hasil. Coba temuan pertama ya, setelah itu ya. Kalau ingin saya tanyakan, siklus 1 3 pertemuan, siklus 2 3 pertemuan. Terus ingin saya tanyakan, bedanya apa action di siklus 1 dengan action di siklus 2? Pada siklus 1 ini siswa kurang Actionnya, gurunya gitu, Pak. Action itu berarti tindakannya ya, metodenya, medianya itu actionnya berarti. Pada siklus 1 tadi, guru hanya menjelaskan dengan baik ini, Pak, menjelaskan dengan buku materi aja. Tanpa media. Kemudian setelah menjelaskan, guru menggunakan media ini, menjelaskan kepada siswa penggunaan media begini, tapi siswa kurang memahami bagaimana cara menggunakan media dan oleh karena itu siswa
mengajarkan materi apa mengajarkan penggunaan media? Mengajarkan materi dengan penggunaan media. Medianya disampaikan dengan ini Pak, setelah menjelaskan itu, tapi siswa kurang memahami bagaimana cara, kan ini kan medianya kan ini ada 2 kartu ini Pak. Coba tunjukkan. Di sini ada kartu soal dan kartu jawabannya. Nah, Ini Pak. ini kan seperti kapsul kan? Ini kan nanti kan diacak. Pada satu ini siswa kurang berpartisipasi, kurang minat Pak dengan media begini. Kok nggak pakai ini istilahnya kapsul saja? Kapsul ya? Karena itu media kapsul kan sebenarnya? Media Kartu. Kapsul itu kartu. Kan? Sopir kartu. Yo ini pasangannya ini kan begitu kan? Oke. Oh, Ayo. Itu medianya. Ini disebut media pasangannya tidak apa-apa ini di bahasa Indonesia kan? Kartu pasang. Itu ada teorinya kartu pasang. Teorinya itu kan harusnya kapsul. Kapsul. Ya terus jelaskan dulu. Kemudian pada siklus 2 kan guru yang tadi awalnya guru hanya menjelaskan dengan materi buku ajar ini, guru memiliki inisiatif dengan menambah dengan set PowerPoint. Oke, di situ 2 dengan tambahan PowerPoint. Nah, kok tiba-tiba muncul inisiatif menggunakan PowerPoint itu dasarnya apa? Karena pada siklus 1 waktu guru menjelaskan, siswa kurang memperhatikan dan banyak orang sendiri gitu. Oke, jadi ditambahi waktu siklus 2 dengan PowerPoint. Medianya ini tetap. Tapi lebih menjelaskan inti bagaimana penggunaannya daripada yang dari awal tadi. Oke. Di RPP-nya juga berbeda berarti ya. RPP langkah-langkahnya berbeda, siklus 1 sama siklus 2. Oke. Oke, nanti kita cek. Oke. Kemudian lebih gila-gila ya. Sekarang satu persatu di bab 1 latar belakang masalah ya. Itu di halaman 6 loh ya. Mas ini berarti kan masalah prasiklus ya kan? Di situ masalahnya harusnya itu begini coba. Ada identifikasi masalah, ada analisis masalah, ada pemilihan tindakan. Itu harus muncul di bab 1 di halaman 6 dan seterusnya itu. Tambah itu identifikasi masalah itu apa? Masalah-masalahnya Yang terjadi dalam sebelum melakukan action. sebelum melakukan penelitian. Bukan. Masalah-masalah yang terjadi apa? Seperti siswa nilainya kurang tidak mendapat KKL, siswa Itu disajikan di sini saat nilainya dari berapa siswa? 30. Dari 30 siswa yang nilainya di bawah KKM berapa orang? Taruh di sini. Yang mendapatkan itu sebelum siklus ya. Siklus berarti Kan nilai rendah buktinya apa? Berarti tabel ini munculkan di sini. Itu. bukan hanya di lampiran ya. Nah, di sini aja dinarasikan boleh. Dari sekian anak yang mendapatkan nilai sekian begitu dinarasikan. Itu namanya identifikasi masalah. Nah, hendaknya hasil belajar kan nilai masalah utamanya. Kemudian di paragraf selanjutnya itu analisis masalah, penyebabnya apa, disajikan dari wawancara, dari pengamatan, itu loh. Di sini kan belum ada tadi bab 1. Iya. Nah, kemudian setelah sebabnya ketemu, baru pemilihan tindakan. Mengapa menggunakan media berpasangan? Media pasangan ini apa? Kartu berpasangan ini kenapa alasannya? Itu disajikan. Lebih bisa jadi nilainya rendah itu bukan karena medianya loh. Kan iya. Kan bisa jadi mungkin penataan kelasnya terlalu padat, akhirnya ramai. Kan bisa sumpah misalnya, hanya nilainya rendah, ya kan? Bisa jadi karena metodenya. Berarti nggak ada kaitannya sama media. Nah kalau masalah yang paling dominan itu karena medianya kurang dan terus itu baru media sebagai solusi. Kalau masalah penyebabnya bukan media, ya
Kan nggak jelas ini. Jadi kan loh. Jadi action research itu kayak orang berobat itu loh. Obat terapinya itu diberikan karena penyebabnya, bukan karena penyakitnya. Gitu loh, penyebabnya kenapa? Baru actionnya ini. Gitu loh. Kemudian langsung nih penelitian terdahulu loh. Nah, penelitian terdahulu ini kan selalu melebar kemana-mana ini. Penelitian pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima ini. Kan ini media pasangan. Dia harusnya penelitian terdahulunya ya terkait dengan itu. Media pasangan. Kok ini ada apa ini? Match, kemudian itu nama lain kartu pasangan, Pak? iya tuh itu masuk tuh titik project based learning. Nggak masuk kan? Yang macam-macam itu kooperatif. mix itu kok bisa berpasangan itu siapa? Kalau Bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya kartu pasangan. coba nanti bedakan ya. Ada index card match, ya. Kemudian card shot, Iya. match, ya. Coba index card match, ya. Kemudian card shot, kemudian match, ya. Sama media pasangan punya ini apa? Perbedaannya itu apa? Nah, di tabel perbedaanmu ini salah semua, bukan lokasinya berbeda, waktunya berbeda, itu semuanya pasti berbeda loh. Yang dijabarkan itu perbedaan actionnya apa? Perbedaan waktu guru. Kok waktu? Perbedaan tabel itu di tabel ini, perbedaan penelitian itu gak usah lokasinya, waktunya berbeda itu gak usah. Itu kan pasti berbeda, gak usah ditulis. Yang dibedakan itu actionnya. Tahu? Misalnya Perlakuannya. ya. Jadi misalnya penelitian kedua menggunakan make ya. Make dalam penelitian tersebut begini. Enggak saya. Sedangkan penelitian saya ini bedanya apa? Bedanya penelitian saya dengan penelitian mandiri. Iya, dalam aspek actionnya, dalam aspek medianya. Sama benar. Dalam aspek medianya ini lebih bedanya di mana gitu loh. Nah, yang kamu sajikan ini judul-judul yang sama ya dengan media yang sama, tapi kamu bedakan aspek perbedaannya di mana, bukan lokasinya gitu. Itu loh ya. Oke, sini pilih sini. Oke, terima kasih ya. Oke, Pak. Sudah ya. Kaidah PTK itu guru adalah peneliti, ya kan? Posisi gurunya di sini siapa? Peneliti. Berarti benar sudah. Kemudian guru yang sebenarnya jadi apa? Observer. Ngamati tentang apanya? Mengamati waktu terus pembelajaran saya. Gurunya posisinya yang diamati. Ada pengamatan aktivitas siswa dan aktivitas guru. Itu satu orang yang ngamati itu. Oke, Jadi ngamati ngerangkep, ngamati sampean, ngamati siswanya. Mampu satu guru mengamati semua. itu ada lembar observer, lembar pengamatan ya, Pak. Itu kepala sekolah seperti apa ini? Kalau sekolah seperti wawancara observasi. Harusnya observer itu kan 2 orang biasanya ya. Yang ideal itu 2 orang. Jadi dibagi, satu ngamati guru, satu ngamati siswanya. Jadi itu yang dia 1 orang ngamati gurunya, ngamati siswanya sekian banyak. Berapa 30 ya? 30 siswa. Iya. Oke. Nah ini sini di halaman 57. Penelitian dimulai bulan Desember 2022. Kan masa mendatang tadi loh. Penelitian ini. 2021, Bapak. Ya, tadi Belum diteliti ya. penelitiannya kan berarti masih angan-angan ya. Gitu. Sudah dapat hasilnya. Jadi apa? Salah 2021. ketik ya.
Jadi nilainya persentasenya atau balik. Ini masa mendatang. Bukan di-replace tadi kan? Bukan di-replace. Nanti kontrol H 2021 buangin ke 2022 kali semua. Biasanya begitu kan itu. Cara cepat. Pengalaman. Canggih. Kita pengalaman juga. Untuk polisi itu pernah jadi maling juga. Jadi nggak bisa polisi ini dia akal-akalin. Ini penting sekali lanjutkan yang tadi itu. Di halaman refleksi siklus 1 ya 92 ya. Ya. Kan siklus 1 itu kan 3 pertemuan. Harusnya kan ada 3 refleksi. Kan itu tuh. Yang direfleksi itu kan tiap pembelajaran, tiap pertemuan. Punya pukul rata aja. 3 pertemuan jadikan satu. Langsung. Karena pertemuan pertama yang kedua itu kan pemberian materi ajar 1 LPP, Pak. Pertemuan yang ketiga langsung pemberian tes soal. Saya dijelaskan di sini refleksi pertemuan pertama kendalanya apa misalnya ya. Pertemuan kedua kendalanya apa. Maksudnya ini disajikan berdasarkan pertemuan. Per pertemuan. Iya. Pertemuan. Terus kendala waktu apa namanya pertemuan ketiga diisi dengan apa kendalanya apa. Refleksi itu per pertemuan loh nggak bisa dipukul rata karena tiap pertemuan itu pasti beda deh. Tapi bukan per siklus, Pak. Loh. Siklus ya. Siklus ada tahap sendiri. Refleksi siklus 1. Oke. Siklus 1 kan ada 3 pertemuan. Pertemuan Dia ada refleksi refleksi siklus harian. 1, refleksi siklus. Refleksi pertemuan 1, refleksi Setiap ngajar itu harus ada refleksi. dijadikan ditaruh di sini jadikan satu boleh. Cuman refleksinya per pertemuan ceritakan itu kondisi pertemuan Nanti satu. kesimpulannya di refleksi siklus 1. Itu satu. Begitu juga dengan siklus 2 per pertemuan. Tuh. Nah, ini refleksi itu isinya apa sih sebenarnya ya? Refleksi itu memperbaiki adaptasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Refleksi itu ini loh. Refleksi itu 1 mencari kelebihan, 2 mencari kekurangan. Dari kekurangan itu maka diperbaiki dan begitu loh. Ya. Bukan hanya kendala siswa kurang fokus dalam proses pembelajaran. Kurang fokus itu apa? Indikatornya apa ya Mbak? Kurang fokus. Coba. Tidak memperhatikan diri. Semuanya. 30 siswa itu tidak memperhatikan semua. Kebanyakan. Kebanyakan itu berapa siswa? Nah, itu loh dengan obat observasi kan ketemu akhirnya. Jadi gini loh, 1. Pada pertemuan 1 siswa masih kurang fokus dalam pembelajaran. Hal itu dibuktikan dari sekian siswa masih ramai sendiri. Gitu, jadi harus operasional jelas. Gak oleh mayoritas, kebanyakan, sebagian itu gak oleh dikatakan. Manfaatnya observasi, checklist itu yang diisi oleh guru itu. Kan itu maksudnya direktur. Siswa kurang memahami maksud dan tujuan materi yang diberikan. Berapa siswa yang kurang memahami? Indikator kurang memahaminya itu apa? Nah, harus nunggu dong. Itu lagi deh. Sampai kan berapa itu? Berapa? Nah, paling penting itu dalam PTK itu sebenarnya refleksinya ini dulu. Pencoba ini. Ya. Jadi ketika namanya justice siswa kurang memahami itu buktinya apa? 3. Siswa kurang memperhatikan guru dalam menjelaskan. Berapa siswa yang tidak memperhatikan? Berapa mayoritas? Tidak boleh. Dasar mayoritas itu apa? Ya, dijelaskan. Data refleksi itu dari mana? Dari kamu sendiri atau dari mana? Refleksi ini, Pak. Ya. Refleksi datanya setelah saya melakukan penelitian. Ya. Kamu mengatakan ini dasarnya dari mana?
sendiri. Perkiraan kamu sendiri. Melihat ini Pak, melihat hasil observasi pengamatnya. Nah, terus selain melihat hasil coba lihat ini. Gurunya kamu kan? Guru kurang optimal dalam memotivasi siswa. Berarti kamu kurang optimal. Dari mana nih? Ngomong begini. Dicek observasi gurunya Pak. Nah, itu di indikatornya apa kurang optimal? Bisa ngomong gitu Dijelaskan. kan yang ngejar peneliti sendiri. Lebih baik di sini juga boleh wawancara. Wawancara terhadap Seperti observer. Juga terhadap sendiri juga boleh. Terhadap kualitasnya maksudnya. Iya. kurang apa Bu? Bu, saya ngajarnya tadi itu kurang apa kan begitu sebenarnya. Yang tahu kamu optimal atau tidak siapa? Seperti itu. Observer tahu. Bukan kamu. Ya, kadang guru dimanapun ngajar ya mesti merasa sempurna. Ya, Win. Itu ya nanti tiga. Win. Kemudian oleh karena itu diperbaiki kan gitu. Ini lucu perbaikannya tuh. Bagi siswa harus lebih fokus, ya, siswa harus lebih memahami, siswa harus memperhatikan. Perbaikan bukan begitu, bro. Tadi itu saya menyampaikan. Sama siswanya. Jadi gini loh, sama ini juga, ini fatal ini refleksinya ini. Harusnya refleksi itu kan kekurangannya. Tuh, misalnya penggunaan apa namanya ini? Media kurang maksimal karena siswa kurang memahami cara penggunaannya. Misalnya siswa masih ramai karena media visualnya tidak ada misalnya. Itu kan jelas masalahnya. Betul dok. Oleh karena itu perbaikannya untuk menambah visual menggunakan PowerPoint untuk memaksimalkan supaya siswa paham menggunakan ini bagaimana. Perbaikan itu ya terkait dengan medianya, terkait dengan metodenya. Bukan siswa harus fokus, guru harus Besaran. optimal. Ini saran loh. Paham ya? Nah, tadi itu kendala itu maksudnya kendala terkait dengan ini proses medianya, metodenya, penataan ruangnya itu loh maksudnya. Misalnya awalnya penataan ruangnya geger, rapot, akhirnya rame. Oleh karena itu, karena rapot, perbaikannya penataan ruang ditata melingkar, misalnya begitu. Itu namanya perbaikan. Jadi diganti kita semuanya ya. Baik, begitu juga dengan refleksi siklus 2. Ya. Kenapa kok siklus 2 tiba-tiba dihentikan? Kok nggak lanjut dengan siklus 3? Karena dari tahap siklus 1 ke siklus 2 sudah meningkat. Meningkat. Ukuran berhentinya siklus pokok meningkat dihentikan. Ketika sudah siklus itu sudah meningkat, jadi saya sudah berhenti Pak. Coba dibaca meneh itu bukunya. Ukuran berhentinya siklus itu apa? Meningkat, pokok meningkat meskipun Sesuai meningkat sedikit. ketika tujuan dalam penelitian tersebut sudah tercapai. Iya tercapainya itu berapa? Di mana? Peningkatan hasil belajar. Kan tujuan penelitiannya untuk meningkatkan hasil belajar itu Pak. Ketika tujuannya sudah tercapai, jadi saya sudah berhenti Pak. Saya tercapainya itu ukurannya apa? Ukuran kognitif. Hasil belajarnya Pak. Pokoknya meningkat gitu. Pokoknya meningkat berhenti gitu. Di atas KKM. Oh, oke. Iya. Di atas ketika tujuan penelitian itu sudah meningkat, yaitu hasil belajarnya itu sudah meningkat di atas KKM. Berapa orang yang di atas KKM? Di siklus terakhir, siklus kedua. Loh, dikategorikan berhenti Selesai. siklusnya itu yang mendapatkan nilai di atas KKM itu berapa? Pokoknya mendapat di atas KKM meskipun 1 terus berhenti gitu. Ketika melebihi dari yang di bawah KKM Pak. Iya tunduk sampai segitu. Hah? Lah ya, coba.
yang mendapatkan nilai di atas KKM itu berapa orang atau berapa persen baru dikatakan berhenti siklus? 75%. 75%. Penentuan 75% itu dasarnya dari mana? Dasarnya enggak, saya karena wali kelasnya Pak, termasuk KKM-nya berapa? KKM-nya berapa? 70. 75 itu dasarnya apa? 75, kok enggak 85? Teori apa gitu, bukan dari dulu. PT kan ada teori. Dikatakan berhenti tetap terus. Maka siklusnya Untuk menentukan KKM, menentukan persentase keberhasilan itu kudu ono dasare lho. rumusnya ada rumusnya. Pertama, pertimbangan karakteristik siswa. Kedua, tingkat kesulitan materi. Tiga, macam-macam loh. Harusnya begitu. Ya kan? Tak begitu menguasai kamu. Terakhir kita tanya. Konkret, di absen itu saya lihat ada yang tidak masuk siswanya. Ya kan? Sesi halaman kilo ini akhir halaman nggak ada halamannya ya, daftar hadir siswa. Lah, ketika siswa tidak masuk, apakah itu dinilai juga dong? Kosong. Itu tidak maksudnya pada pertemuan 1 dan kedua kurang lebih Pak, saya tahu. Tapi untuk pertemuan ketiganya Masuk pintar. Tapi ikut evaluasi. Nah itu. Yang nggak masuk, saya kasih contoh. Misalnya yang nggak masuk Sakit itu. DS itu nggak masuk. Tiba-tiba ikut ujian. DS itu kan nggak masuk, ada siklus 1 kan? Kosong nilainya. Siklus 1, nilai siklus 1 mana? Ini siklus 1. Ini loh, DS ya. So bukan ini prasiklus. Siklus 1 mana nilainya siklus 1? halaman 172. Halaman 100. 72. Oke. DS tidak masuk, ya, 60 nilainya, ya, lebih tinggi daripada AB atau CA ya, yang masuk. Berarti dia tiba-tiba pinter kan? Iya, nggak masuk pinter ya. Ya kan? Gak masuk pinter. Berarti kan bukan karena dia berarti ya. Cek kamu. Lah iya, berarti pinternya. Bukan karena dia berarti. Nah, ini. Terus belajar dia. Itu. Ini ya apa? Begitu juga yang lain ada IF ini nggak masuk IF. Nilainya berapa? IF ini nilainya 80 malah Oh, ini. mau pinter. Les itu. Pas kan? Padahal dia nggak masuk. Bukan karena PTK. Padahal dia nggak masuk tiba-tiba ujian nilainya Lama-lama dulu. Tuntas. Berarti kan dia itu bukan karena itu pembelajaranmu, karena diajari oleh orang tua di rumah. Kan gitu loh. Ikut les. Ikut les. Itu berarti. Ya berarti PT kamu batal. Batal berarti tidurnya diganti aja sama orang tua. Di siklus 1 anak yang sama dapat nilai berapa? Iya. Di siklus 1. Prasiklusa. Enggak, di siklus 1. Ya gitu. Dapat nilai berapa? Maksudnya ya, Pak? Loh, yang tidak masuk aja 80. Ngomongnya Yang di siklus 1. Ini benar. Oh, coba terus siklus 2. dibandingkan siklus 2 gitu. Oh, Nilai ini modal bukan. Wah. Dibandingkan. ya kan mesti ini dekatin itu cuma ini. Nah, ini. Dan berapa? IF tetap. Oh, tetap. Ya, yang lain meningkat. IF ini memang pintar dari sononya sudah. Masuk tidak masuk itu tetap pintar. Tetap pinter jenare pinter lu ya. Gitu. Jadi mending IF ya. Les saya udah. IF jangan-jangan Imran tahu di sini. Iya deh. Betul. Iya deh. IF ini mungkin namanya Imran Ya. tahu sih ya. Jadi itu dari sononya mungkin. Giliran tapi ini kayak gitu Pak. Begitu betul. Iya, harus detail, jeli pun lihat problem. Enggak jeli ya kejebak ini. Guys, nanti diselesaikan diserahkan sama IF ini ya. Sama IF ya. Ada nggak masuk juga. Coba ini saya tanyakan secara konseptual. Ya, saya dulu tentang ketika ya, saya jelaskan di situ. Coba
ketika anak ini tidak masuk atau nggak ikut ujian, ya misalnya satu, ya Perlakuan khusus. namanya ini IF ini misalnya 30 anak ya, satu ini nggak ikut ujian, ya gimana nulisnya di rekapitulasi? Nol, apakah dia dapat nol? Enggak. Gimana? Karena pada pertemuan ketiga itu semua Benda ini ibaratkan misal sampai pas ujian 30 siswa ya, yang ada yang tidak masuk misalnya dua yang tidak masuk ya karena izin, waktu ujian tidak masuk, gimana tindakannya? Apakah ujian ulang atau soalnya diantarkan ke rumah atau ya sudah nggak ikut ujian? kalau saya ikut ujian susulan Pak. Waktu dia masuk, saya kasih soal tapi untuk mengerjakannya bisa ujian penilaian di PTKT tidak boleh ujian ulang, tidak boleh susulan. Kenapa? Ujiannya bukan karena tindakan. Bisa jadi dia belajar di rumah, ya kan? Bukan karena actionnya. Dia ujian, kan namanya susulan, udah tahu kan? Oh, nanti soalnya ini, loh dia nyontek dulu, kan? Gak ada ujian susulan waktu PTK. Beda dengan PTS dan UAS, ya? Nggak oleh ujian susulan. Gimana? Berarti ya sudah tidak dikasih nilai, tidak dikasih nilai itu dikasih nol berarti. Gimana? Kasih nol atau ditiadakan? misal kalau saya dikasih nol Pak. Kasih nol. Kalau dia kasih nol, berarti dia menjadi pembagi. Pembagi kan siswanya 30, yang tidak masuk 2, yang tuntas 15 misalnya. Berarti 15 dibagi 30. Kita kasihan yang lain, jadi pembagi yang lain jadi bisa-bisa tuntas. Begitu. Nah, tak paham ya. Ini dipocong nih bukunya PTK. Apa gara PTK tapi nanggung apa itu? Jadi yang tidak masuk 2 itu pembaginya bukan 30 tapi 28, dan namanya meskipun ditulis bukan nilai 0 tapi bukan menjadi pembagi. Loh, kalau menjadi pembagi kasihan yang lain, mengurangi nilai yang lain kan? Kan hitungnya siswa yang tuntas dibagi jumlah siswa kali 100 kan gitu loh. Kan gitu. Pembaginya ini yang dikurangi. Wes kamu nggak begitu paham nanti dipocong oleh ya tentang PTK ya. Begitu aja saya kembalikan ke Polida. Baik, terima kasih Pak Imron Fauzi. Banyak sekali masukannya ya. Usianya kita ujiannya. Lanjut Pak. Oke. Berikutnya dari penguji Mendagri Bapak Muhammad Soler MPT. Silakan. Sekedar informasi waktu sudah Ya Mas, habis. habis ya. Oke siap. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kelamaan ya karena memang Tidak memang gelap waktunya. dunianya Memang biasanya ya. Mana ya? Yang kita hormati Bapak-bapak Ketua tim penguji pada pagi menjelang siang ini, alhamdulillah tadi sudah banyak masukan dari Pak Imron. Sebenarnya kemarin juga Rizky ini nanya tentang pendekatan dari PTK itu masuk di mana, apakah kualitatif atau kuantitatif. Pak Imron tadi mengatakan tidak ada, seharusnya bisa mempertahankan kamu, dan saya lihat memang di skripsinya kamu itu tidak ada bukunya. Dan kemarin suruh saya cari buku ya, yang ada itu mengatakan PTK itu masuk dalam salah satu jenis action research. Action research itu juga masuk dalam kualitatif, di bukunya Kohan itu ada. Nah, itu yang dipertahankan. Memang untuk jenis kenapa kok dikatakan kualitatif? Karena memang di action research itu rata-rata berupa tindakan. Jadi datanya berupa data deskriptif. Kalau ada data statistik berupa angka, itu hanya data pendukung. Kalau dalam PTK itu data pendukung, maksudnya apa data pendukung? Hasil belajar misalkan, itu ya dilihat persentasenya, itu data pendukung bukan data primer. Tuh, sebenarnya bisa bertahankan. Kan kemarin sudah diskusi dengan saya. Ya tidak apa-apa. Ada nggak referensinya dulu sih? Tidak ada, saya lihat memang belum ada. Dan saya suruh tambahkan memang. Dan dia tanya siapa, ternyata nggak ada gitu ya. Nah,
Banyak. Ya. Action riset itu masuk dalam kualitatif. Kalau di PTK ya tetap pendekatannya kualitatif karena data kamu di poin pertama dalam penerapan model belajarnya itu datanya dikupas menggunakan kualitatif deskriptif. Kamu mendeskripsikan. Tuh, kalau nggak masuk kualitatif, nggak masuk kuantitatif lah. Nanti jenis apa kan gitu. Terus untuk menjawab poin kedua peningkatan, baru kamu menggunakan kuantitatif itu. Bukan kuantitatif itu sih. Statistik deskriptif itu memperkuat saja. Data primernya berupa kegiatan pembelajaran yang dilakukan action yang dilakukan oleh guru, tapi data pendukung untuk mengatakan oh ini sudah meningkat, sudah mencapai nilai lebih dari KKM, berhenti. Terjadi peningkatan juga dari siklus 1 siklus 2 sudah berhenti. Itu namanya data sekunder, data pendukung berupa statistik deskriptif. Nah itu, tadi saya penasaran Pak Ibu mengatakan itu, maksudnya saya tidak know. Saya cari lagi di buku, ada ini di sini, di punya Tuhan itu ya. Ya, kamu tak suruh nyari kok, malah siap-siap tapi nggak dicari ya. Wes, itu ya yang perlu diperkuat nanti di bab 3-nya itu. Nggak apa-apa, memang ada kok yang mengatakan action research itu karena dia itu datanya ada 2 sehingga nggak bisa masuk kuan, boleh. Tapi ada juga mengatakan action research itu masuk dalam kualitatif karena jenis datanya berupa Yang penting itu kuat ini dasar referensinya. nah, yaitu intinya referensi yang kamu benar beliau ketika menyerang kamu karena di skripsi kamu tidak ada referensinya sehingga salah ya. Kan kemarin juga dengan itu dengan saya tak suruh nambah itu intinya. Kalau yang lain memang oke, sudah banyak masukan dari beliau, memang beliau pakarnya ya, ini nanti diperbaiki ya. Nanti ditambah itu pakai apa ya wes. Ini tuh dari saya, waktunya sudah habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Pak Presiden Pak Eka. Baik, terima kasih Ketua Sidang Komisi Utama dan Komisi Pembangunan yang berbahagia berdebat-debat dengan Rizky ya. Baik, begini Pak, PPK itu memang ada beberapa kata kunci yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama, yang melaksanakan PPK adalah gurunya sendiri. Pertanyaan saya satu, Mbak Rizky ngajar di sana. Apa karena skripsinya aja ngajar di sana? Atau setengah-setengah? Kalau cuma setengah-setengah untuk praktek, Mbak Rizky nggak akan bisa mencari data terdahulu. Datanya kemungkinan ngarang nanti jadi. Karena rata-rata memang PPK itu tugasnya untuk guru. Karena guru sudah tahu, wah ini apanya tahu di awal. Jadi sehingga guru itu punya rasa, bagaimana kalau saya tingkatkan pakai ini aja itu. Oh, ya. Yang kedua adalah tadi sebagaimana dari hasil hasil belajar tadi kalau tidak ada perbedaan antara yang masuk dengan tidak masuk maka gagal itu. Gagal artinya bukan dari PTK-nya, mungkin dari problem risetnya yang belum pas. Apakah benar memang dari media kartunya atau dari penyampaian guru yang regular, ini harus digali lagi. Ya, itu yang kedua. Artinya begini. Media kartu pasangan ini apakah memang jenisnya seperti itu saja? Itu harus dikuatkan karena sebagaimana tadi disampaikan pengunjung utama, media kartu itu banyak namanya, Pak. Ada indeks, ada mix, ada capsule, ada shortcut. Beda loh ya. Capsule dengan shortcut beda. Sortir kartu dengan media kartu kecil beda. Ya, media berpasangan ini apakah benar make match? Itu harus tahu juga. Kriteria dasarnya penemu make match itu seperti apa, itu harus dikuatkan juga. Itu ya, kalau nggak ketemu siapa penemu make match maka nggak akan bisa. Ini pengembangan make match Pak, kartu media perpasangannya seperti ini. Kita harus dikuasai dulu baru nanti penerapan ini. Yang kedua, karena memang dipilih dengan make match, mau nggak mau seharusnya secara logika hipotesisnya itu kan harus ada hipotesis kan di PPK kan. Seharusnya yang masuk terus dengan media itu sebenarnya nilai malah di atas 90. Di atas 85. Kalau ada masalah anak yang nggak masuk, itu nilainya Pak ini bermasalah. Siapa yang salah gitu? Judulnya apakah kurang media atau mungkin penjelasan dari portonya? Nah, ini yang lebih tahu adalah Mbak Rizky sendiri. Kita penguji kan nggak ada mengklarifikasi benar nggak gitu. Jadi PTK kita nggak bisa intervensi. Kita hanya bisa hipotesis saja. Kira-kira seperti ini. Gitu loh. Kalau memang yang diberikan dalam media, maka seharusnya adalah dengan media itu nilainya semakin baik.
Ya, bukan sebaliknya gitu. Yang nggak masuk makanya baik itu yang bermasalah. Nah, itu kami tidak tahu. Tapi kalau ini terus dibiarkan dengan nilai seperti itu maka gagal di otomatis. Bukan judul media berpasangannya. Nah, itu nggak. Yang tahu adalah Mbak Besiasanya. Gimana caranya? Ya, caranya sudah dirutin apa? Berarti bukan karena judul, bukan karena media nilainya bagus. Nah, begitu. Ya, judulnya silakan nanti introspeksi lagi, benar nggak? Gitu. Kalau memang nggak benar, kira-kira apa? Komunikasi dengan observer. Observer kan dua kelas ya. Ya itu komunikasi. Bu, ini kok bisa ya namanya? Diteliti anak ini spesial ini. Kalau nggak masuk apa namanya nanya Peter kan memang les di rumah. Nah kalau memang les di rumah maka ya itu harus jadi pengurangan, bukan dimasukkan nilainya. Gitu. Artinya seperti supaya untuk membedakan ini dalam masuk seperti ini sebelumnya nggak pakai ilmu media terus pakai ini nilainya apa ini. Itu baru pas oleh karena hasilnya PTK. Ya ini dilemanya PTK gitu. Kalau orang lain masuk mudah melakukan PTK ini kelemahannya di sini. Kecuali gurunya sendiri, memang guru di sana mungkin 1 tahun 2 tahun aja tahu lagi ini percobaan itu harus sip gitu. Tapi kalau Mbak siap mencoba karena skripsi itu percobaan sendiri itu agak susah. Latihan PT. Nah itu latihan jadinya. Kan hasilnya bagus, alhamdulillah. Kalau nggak tepat seperti ini susah sendiri kan. Kita aja tambahan dari saya nanti biar silakan. Baik, terima kasih. So, jangan diumumkan. Nah, kami dari pengikut utama Kak Wes. Ojo ngono. Lainnya ini objektif kalau Ya. Nanti nilainya itu berkasnya tadi yang di depan, paling depan sendiri. Punya saya berkas. Oh nilai lah, ini. Ada. kalau mau ada yang mesti nilai Oh ya. nilai syafaat apa Nilai syafaat ya. Udah mana nilainya? Sudah. Iya, boleh. wow cukup dari saya enggak Pak? Bukan subjektif. Oh, boleh. Betul kan? Dari nilainya apa? Lulus. Loh, gak lulus dong. Ya apa Reis? Nah, lulus sisnya. Nilainya IM kalau mau Ada yang dari 50 langsung ke 80. Wah, materinya beda udah. ya enggak langsung kayak tinggi kok boleh sih Mas. Atau soalnya calon muda. Ada yang turun nggak? Satu. Kemarin ini ujian nilai jadi apa mengenai jadi Dan saya memastikan nilai ini worth it nggak gitu. Oke baik saudari Rizkia, nomor hidup Mazate 2018 4112 pada hari ini Senin 21 November 2022 setelah mempertimbangkan semua masukan dan keputusan yang diambil oleh Dewan Penguji melalui pemberian nilai, maka Anda diputuskan untuk lulus tapi dengan revisi. Revisinya banyak, waktunya 20 hari dari sekarang. Kalau udah selesai nanti bisa ulang, jadi nilainya bisa dicatat ya. Dan revisinya banyak sekali. Nah pesan kami jangan pernah berhenti belajar, terus belajar. Kalau misalnya di S2 ya. Oke. Baik, saya kira itu Bapak Dewan Penguji dan saudari Rizkia dan juga supporternya. Jadi yang lain bisa mengikuti untuk ujian. Kita tutup ujian pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.